Selamat datang teman-teman semua di channel Deadwater. Pada seri playlist video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan software ArcGIS, khususnya yang bagian ArcMap ini ya. Jadi pengenalan pada video kali ini saya akan menunjukkan dasar-dasarnya, pengenalan apa aja tools yang ada di dalam ArcGIS bagian ArcMap ini. Jadi sebelumnya software ini tuh merupakan sebuah software yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan bernama Esri ya. Jadi tujuan diciptakan software ini untuk melakukan pengolahan informasi spasial, yang mana khususnya outputnya untuk membuat peta. Jadi akan ada banyak sekali peta yang dapat dibuat pada software ini, bisa peta kepadatan penduduk, peta sebuah wilayah untuk jalan, dan macam-macam bisa dibuat dari software ini, teman-teman. Jadi pada video pengenalan kali ini saya akan menunjukkan bagian-bagiannya. Di sini di bagian menu bar standar ya, ada file di sini untuk membuat project baru, membuka project baru, menyimpan, mengekspor juga. Di sini bagian edit ada, bisa dilihat. Di sini juga view, ini kayak misalkan mengaktifkan rulers, ini kita matikan ya. Kalau mengaktifkan di bagian rulers seperti itu. Terus ini ada insert, kita bisa insert legenda. Ini kita buat legenda seperti ini teman-teman, secara otomatis. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian di sini ada geoprocessing, beberapa tools yang digunakan untuk melakukan pengolahan data ya nantinya. Ini seperti itu. Terus untuk mengoperasikan, kalau pengen menggeser seperti ini tadi, tinggal kalau di mouse teman-teman ada roller yang di tengahnya, itu tinggal ditekan kemudian digeser. Di sini ada hand untuk menggeser bagian sini. Ini layoutnya seperti ini untuk petanya. Kalau pengen memperbesar skalanya bisa dari sini. Ini bisa dilihat di sini skalanya makin berubah-berubah, di sini disesuaikan. Kalau pengen melakukan selection ya, seleksi bagian, misalkan saya pengen seleksi bagian yang biru tua ini aja. Ini kita pergi ke layarnya terlebih dahulu. Layarnya ini bagian tizen ini kan, kita klik, kemudian bagian sini kita klik. Nah, maka yang terseleksi akan bagian sini saja. Terus kemudian ada bagian ini ya, start editing. Kalau pengen ngedit bisa dari sini, start editing ya. Bagian tizen ulang ini ya, continue. Ini nanti bisa digeser di sini. Kalau pengen undo ya tinggal ini atau Ctrl Z. Atau bisa dari sini tadi. Kita stop editing terlebih dahulu ya. Dari sini kita edit fitur, kemudian start editing ini. Continue. Oke, jadi sama aja. Kalau sudah bisa stop editing. Kalau pengen menambahkan di sini beberapa toolsnya, bisa klik kanan di bagian menu bar. Terus ini ada banyak sekali bisa ditambahkan. Dan ini 3D analyze, bisa digeser ke sini, macam-macam. Ini kalau pengen matiin ya seperti itu. Terus kalau pengen bagian sini dulu yang kanan ada Arch Toolbox, bagian toolbox. Jadi toolbox ini tools untuk kita melakukan berbagai pengolahan data ya. Ada di sini kayak conversion tool ya, dari berbagai data kita pengen
mengubahnya. Misalkan dari KML ini, dari Google Art Pro misalnya, nanti untuk diubah menjadi SHP misal seperti itu, SHP atau shape file. Ada macam-macam di sini, ada bisa dilihat nanti sendiri, ada banyak sekali di sini. Kemudian ada search. Nah, search ini untuk mencari yang di toolbox tadi. Jadi semua tools itu sebenarnya ada di sini. Yang di sini juga ada di sini. Kita bisa cari, kalau ini namanya kan banyak sekali yang nggak hafal, bisa kita cari di sini. Misalnya kita cari klip aja. Nah, ada banyak sekali kan klip. Ada yang dari data management, ada yang dari analyze, macam-macam. Terus katalog. Katalog ini bagian yang digunakan untuk mengkoneksikan folder yang mana akan digunakan untuk project kita. Jadi kalau di ArcGIS ini, sebelum kita memulai sebuah project, alangkah baiknya kita bisa membuat folder terlebih dahulu. Untuk database kita menyimpan semua bahan dan hasilnya nanti di situ. Ini bisa kita koneksikan dengan klik kanan bagian folder connection ini, kemudian connect to folder, kita pilih foldernya, kita pilih di mana gitu, kemudian nanti klik OK. Nanti hasilnya bakalan seperti ini teman-teman, kayak ini. Kemudian bagian kiri di sini ada table of content. Jadi table of content nanti data yang kita inputkan atau data yang kita masukkan ke dalam ArcGIS ini bakalan terdaftar di bagian sini, nanti berbentuk layer-layer seperti ini. Jadi ini sama kayak layer, kayak ditumpuk-tumpuk. Kalau yang paling atas ini dia ya paling atas, kalau ini ya bagian bawah, nanti nggak kelihatan ya. Kalau misalkan yang atas tuh diaktifin, maka yang bawah tuh bisa nggak kelihatan. Jadi sama seperti di layering pada umumnya ya, di aplikasi editor. Kemudian untuk data yang digunakan di ArcGIS ini itu khususnya tuh ada data formatnya SHP atau shape file. Jadi format SHP ini itu di dalamnya ada 3 tipe data lagi. Ada polygon, ada polyline, sama point. Nah, di sini saya sudah mempunyai peta ya. Peta kalau polygon itu yang mempunyai luasan. Kayak bagian ini, kayak layer Thyssen welang ini. Dia mempunyai sebuah luasan. Simbolnya di sini biasanya ada nih, boxnya nih, kotak di sini persegi panjang. Ya, kalau misalkan kita open attribute table, kita bisa melihat luasnya di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalkan yang mana yang sini ya, kita open attribute, nanti juga ada luasnya nih dengan satuan hektar. Kemudian kalau yang polyline tuh ya line, garis. Seperti sungai ini, dia tipenya polyline. Kalau kita open attribute table, kita bisa mendapatkan informasi panjangnya. Ya, meskipun dia belok-belok seperti ini, kita bisa tahu panjangnya nanti berapa. Jadi itu untuk data polyline. Sedangkan kalau data point, namanya data point itu data titik di sebuah, makanya di dalamnya berisikan koordinat aja. Jadi koordinat situ makanya disebutnya titik. Kalau kita open attribute table ya, kayak ini contohnya, koordinat pos hujan ini. Ini contoh data point. Kita bisa open attribute table, dalamnya ada koordinatnya ini XY, dalam bentuk XY. Oke, terus ini sebelum melakukan analisa ya atau pengolahan data di ArcGIS, kita mesti mengatur bagian sistem koordinatnya terlebih dahulu.
Jadi bisa klik kanan di bagian layar ini, kita klik properties. Nanti pergi ke bagian koordinat sistem ini, pilih yang WGS 1984 UTM, Universal Transfer Mercator. Itu salah satu sistem koordinat yang digunakan. Nanti ada zona-zonanya tertentu nih, ada North, ada South. Nah kalau di Indonesia khususnya yang di Jawa Timur tuh pakainya 49S ini. Seperti itu, diatur sistem koordinatnya terlebih dahulu, nanti yang di bawahnya nih bakalan ngikut. Kemudian setelah bagian koordinat, kita bisa menginputkan data. Dan menginputkan data ini gimana? Nah ini saya akan menginputkan salah satu data yang digunakan, ya data DEM atau Digital Elevation Modeling. Itu formatnya TIFF ya, atau biasa disebut raster juga. Caranya input data ini bisa di sini, add data. Kita cari yang ini aja. Kita cari, tahu sini aja ya, bagian saya ambil terlebih dahulu. Nah ini di latihan delineasi das ya, di add data back ArcGIS yang TIFF, ini formatnya TIFF. Kita add. Nah, caranya nambahin data seperti itu teman-teman. Jadi di add data ini, atau di bagian layar ini juga bisa add data, sama aja. Atau bisa kita langsung tarik sini, kemudian di drag, harus dimasukkan ke sini. Oke. Itu cara menginputkan data. Terus untuk menampilkan informasi seperti ini ya teman-teman, kayak stasiun A nih, ini bisa ke bagian layarnya, kemudian label feature-nya ini bisa kita nyalain. Kalau kita matiin dia bakalan hilang. Atau kita pergi ke properties. Ini properties itu sebenarnya settingan lebih lengkapnya sih. Bisa pergi ke label feature ini, dicentang. Nanti kalau nggak keluar, biasanya di sininya salah pengaturan. Nah, oke. Jadi seperti itu ya teman-teman, buat pengenalan di ArcGIS ini di video awal ini. Jadi output dari ArcGIS atau ArcMap ini bisa mencakup banyak keilmuan sih teman-teman. Karena di dalamnya kita bisa pakai peta yang macam-macam, bisa peta penggunaan lahan, itu banyak sih. Ada peta perkebunan, peta jalan, peta rawan bencana. Ada banyak sekali yang bisa dihasilkan dari software ini. Macam-macam petanya tuh banyak. Oke, jadi untuk video pengenalan ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi pada seri playlist video kali ini saya nantinya akan mengupload beberapa video yang menjadi dasar ya, cukup bisa digunakan untuk kita belajar dari software ArcGIS ini. Jadi cukup sampai di sini, nantikan video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih.